Ketertibannya karena acara akan kita mulai. Kami mohon untuk menjaga keheningan karena acara akan kita mulai sekarang. Kami mengingatkan kembali kepada seluruh umat yang baru datang agar mempercepat geraknya untuk duduk di kursi-kursi yang masih kosong, yakni di depan gereja. Selamat datang kami ucapkan kepada imam baru kami, Pastor Oscar Toto, Pastor Pastoral Tradusik, dan Ketua Unio Keuskupan Banjarmasin, Romo Simon. Mau lihat tema tadok tohata nama tua di bata. Di manubuknya yung di pertisak di matanya. Inamarpung hita sa nabuhunan ni Sol Marasiroha. Ima namagpansimburan. Ang Marasirohata na kita habis. Ima sada umat siya karejata. Ima Pastor Oscar Kulto. Nang somoni di Pastor Parmusik dong. Ketua Unio, naroon sa palitaman, selamat datang ma siya kami sa lubuna. So, bergani rohanani. Dinaw kita bison, umaknami, ima Pastor Oscar Kulto. Gabi sa pastor, gabi sa parhobas, dito ni Kinebatan. Nasi guru rohanani, ananindo kami magpungo sa lubuna. Dinasi rohanani, ito koronami ma. Asaharong mga beroba, sombong na ikalporo. Di batama ang tua, oras mga pastor nami di Baroro. Asaharangan di permohonan, asongkongan di Siruba-ruba. Martabataba ma, puas na nilay, martabataba ma, nanti juga. Sa anisod, sa ito kumportaya ni Kikera. Nung asaha pastor nami, diaman di gereja nami. Sa ima-ita sa bulan pagkabayan, sa mapuanasan, tontong mali masuk-masuk Tuhan. Musik. Musik.
bersyukur dan berbahagia buat kehadiran pastor baru kita, pastor yang berasal dari Gereja Pauli Gembala yang Baik, Lubuk Bakar.
Bimbing aku sampai di depan bertemu, hati bergembira menginjak padamu. Salam Yerusalem, damai sertamu. Yerusalem kota indah susunannya, sekalian subuh menuju ke situ. Salam Yerusalem, damai sertamu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh sukacita kita berkumpul di sini untuk mensyukuri rahmat Tuhan bagi kita. Teristimewa karena Tuhan telah berkenan memilih seorang putra terbaik dari paroki Gembala yang baik Luwu Pakam menjadi seorang imam, yakni RD Oscar Buntong. Maka pantaslah kita bersyukur dan bersukacita atas rahmat tabisan imamat yang telah ia terima. Pada perayaan misa perdana ini, kita juga merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bunda Maria telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta dan menjadi teladan iman, agar kita bertumbuh dalam rahmat Tuhan untuk mencapai persatuan abadi dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, intensi misa kita berdoa bersama keluarga Mama Erwin Boru Sialoko, lingkungan Santa Agnes. Mohon doa keselamatan jiwa dari Elsa Stefani Boru Cimarmata yang meninggal 17 Agustus 2024. Saudara-saudari, marilah kita memeriksa batin kita dan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Puji syukur 861. lihatlah dan sendengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah
tempat puteri-puteri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Maria diangkat ke surga, para malaikat bergembira. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, Horas, Jua-jua, Yahoo. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, para romo,
Pak Pastor, para suster, bruder, brother. Hari ini kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Saya teringat cerita umat di Paroki Santo Antonio Maria Claret Tomo. Ketika perayaan ini dilangsungkan di gereja, ada pastor yang berkhotbah berapi-api dalam bahasa Batak. Dalam dainang kita sambutna sadario tahun tuh Hari Raya Maria terhisap di surga. Sebenarnya itu yang harusnya. Tapi karena begitu semangatnya, lalu kita katakan hari ini kita rayakan Hari Raya Maria terhisap di surga. Lalu umat mulai senyum-senyum, lalu pastornya bingung. Rupanya khotbah saya sangat menarik. Saya harap bukan untuk itu. Perayaan iman hari ini ditetapkan menjadi ajaran resmi gereja atau dogma dalam gereja Katolik disebutkan oleh Paus Pius ke-12 tanggal 1 November 1950. Dan barangkali akan menimbulkan pertanyaan, adakah dasar biblis sehingga perayaan ini diadakan di dalam gereja Katolik? Kita tahu bersama saudara-saudari, sumber iman kita berasal dari kitab suci, berasal dari tradisi, dan berasal dari ajaran resmi gereja. Maka jika kita mencari dasar biblis secara eksplisit dalam kitab suci, Maria diangkat ke surga itu tidak akan kita temukan dengan tepat. Tetapi bukan berarti dalam kitab suci pendasaran itu tidak kita temukan. Bapak Suci Paus Pius ke-12 menyebutkan bahwa dalam sejarah keselamatan Bunda Maria mengambil tempat istimewa dan unik. Jika mengacu pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 4 ayat 4 disebutkan, tetapi setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ini menyatakan bahwa Allah dengan kemahakuasaannya memberi hak istimewa kepada Bunda Maria agar nyata kemurahan hatinya dalam keseimbangan sempurna. Maka jika untuk melahirkan Yesus, Bunda Maria disucikan dari dosa, dikandung tanpa noda dosa, dan juga selama hidupnya Bunda Maria terhindar dari dosa, maka tentulah setelah wafatnya Maria akan dianugerahi, tidak akan dibiarkan oleh Tuhan tubuhnya hancur menjadi debu, karena debu atau tubuh yang menjadi debu merupakan konsekuensi dari dosa manusia. Pengangkatan Maria ke surga merupakan pemenuhan janji Allah bahwa seorang perempuan yang melahirkan putra Allah akan menghancurkan iblis dengan kuasanya. Kuasa iblis itu maut. Mungkin itu juga yang dilukiskan dalam bacaan pertama tadi dari kitab Wahyu. Pengangkatan ini merupakan kemenangan atas dosa dan maut, di mana kematian akan ditelan oleh kemenangan kebangkitan. Maria diangkat ke surga menunjukkan kuasa Allah yang meninggikan Bunda Maria dengan kerendahan hatinya melaksanakan kehendak Allah. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan dalam bacaan Injil hari ini, Magnificat atau Kidung Pujian Maria
menunjukkan kerendahan hati Maria atas posisinya yang terberkati dari antara wanita karena akan melahirkan putra Allah. Maka hal yang sama juga meneguhkan pengharapan kita sebagai umat beriman Katolik yang menantikan kebangkitan. Bahwa jika kita hidup setia dan taat kepada Allah, maka kita pun akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, diangkat untuk mengalami kemuliaan surgawi. Ini tentu tujuan hidup beriman yang paling akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya yakin juga pengharapan akan kemuliaan itu jugalah yang membara dalam diri seorang muda yang dulu saya kenal ketika saya di seminari tinggi Santo Petrus. Dia berani memilih jalan yang tidak mudah, mau menjadi imam. Dan hari ini di hadapan kita memanggilnya menjadi Reverendus Dominus Oscar Guntom atau Romo Oscar Guntom. Tidak mudah perjalanan hidupnya. Dia berharap agar ikut ambil bagian meluaskan kerajaan Allah. Dan dia coba proses itu mulai dari Simpang Kamboja, Bukit Sinaksak, sampai ke kebun sawit. Tidak mudah untuknya, saya tahu. Dia berani untuk itu. Dia harus makin besar dan aku harus makin kecil sebagaimana moto tahbisannya. Lalu kemarin bertanya, siapa maksudmu dia semakin besar dan aku makin kecil? Ketika sudah ketemu, yang saya maksudkan ia makin besar, pastor, adalah umat Allah yang saya layani di Banjarmasin. Biarlah aku makin kecil, kasihan kau makin kurus, bilang Nabi. Satu ungkapan yang sangat tulus dari hati seorang muda ini yang mau membesarkan dan meluaskan kerajaan Allah. Dan sekarang dia berada di tengah-tengah kita untuk menghadirkan kurban Kristus. Anak muda ini dengan sangat berani mengepakkan sayap yang terkulai menyeberangi lautan sampai di bumi Borneo. Tidak tahu siapa yang harus dia tuju di sana. Dia tidak kenal siapa-siapa. Mungkin pekan dengan Romo Simon pernah berkomunikasi, saya tahu ketika keberangkatannya. Dia harus singgah dan singgah di mana saya juga tidak tahu. Barangkali dia berangkat dengan perasaan yang macam-macam, karena dia harus meninggalkan kawanan seperjalanan menjadi imam di Bukit Sinaksak, dan akhirnya dia harus mengatakan saya memilih tempat yang berbeda. Dan saya tanya kemarin, teman-temanmu kemarin itu di mana semuanya? Siapa mereka? Sudah di mana mereka dan sudah bagaimana mereka? Oscar menjawab, saya kurang tahu pasti. Mungkin dia bagaikan sumbu yang berkedip, yang barangkali apinya, cahayanya akan padam dengan berbagai tantangan dan perjuangan yang harus dia hadapi. Bahkan mungkin dia bagaikan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, mungkin termasuk saya sebagai stafnya dulu di seminari tinggi. Tidak
punya argumentasi yang kuat menahan dia supaya tinggal di Medan sebagai pastor. Tapi sungguh dalam diri Oscar Guntong semakin nyata kuasa Allah dan rencana Allah. Dia harus membuktikan keseluruhan dirinya menepati panggilan Tuhan. Hari ini ketika gereja merayakan Bunda Maria diangkat ke surga, kita secara bersama umat paroki Gembala Baik Lubuk Pakam berpartisipasi dalam kegembiraan atas kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam diri Romo Oscar Guntong yang telah disematkan mahkota imamat kepadanya dari tangan Monsignor Victorius pada tanggal 3 Agustus yang lalu. Tentu dalam doa kita bersama, semoga pastor ini menjadi pastor yang membawa kegembiraan. Juga dalam hari yang sama hari ini, kita bersyukur atas kesetiaan Romo Simon mengemban imamat, tugas imamat pas hari ini. Kata beliau, bocor tadi malam, ulang tahun imamat beliau yang ke-28. Selamat Romo Simon, menjadi teladan yang baik. Dan tadi kalau dikatakan Romo Simon, dalam ulang tahunku yang ke-28 sebagai imam, aku memperoleh 2 imam baru, memperkuat tenaga imam di Keuskupan Banjarmasin. Saudara-saudari terkasih, di balik rasa syukur dan perasaan gembira atas Tuhan yang telah memilih putra terbaik dari keluarga, putra terbaik dari paroki Lubuk Pakam. Masih ada Pastor Budiam Positanggang, masih ada satu lagi imam dari paroki kita, dan di sini ada anak-anak muda ini. Mudah-mudahan mereka menjadi harapan ke depan, tunas-tunas baru dari paroki kita sebagai buah iman dari keluarga dan pengharapan kita dalam gereja untuk melayani kita. Di balik kegembiraan itu, barangkali ada hal yang tidak tampak lagi dalam wajah RD Oscar Guntong ini. Ada hal yang tidak tampak. Saya tidak melihat dia lagi sebagai frater yang dulu dengan suara yang hampir tidak kedengaran. Saya sering harus mendekatkan telinga saya kalau dulu dia berbicara dengan saya. Saya tidak lagi melihat dalam wajah RD Oscar ini aneka macam kekhawatiran dan mungkin ketidakpercayaan diri. Barangkali saudara-saudara terkasih, dan kita tidak tahu berapa kali seorang laki-laki menangis dalam perjalanan hidupnya. Berapa kali kamu menangis? Jelaskan. Pertama sekali dia menangis di hadapan saya ketika tahun 2013 rektornya dari tahun rohani mengancam akan mengeluarkan dia dari tahun rohani karena kesalahan tertentu, dan dia disuruh jalan kaki dari tahun rohani beringin ke Sinaksak menjumpai saya. Dan dia berkata, saya punya kesalahan ini, saya disuruh oleh rektor untuk menghadap Romo, dan sekarang keputusannya ada pada tangan Romo. Saya harus pulang ke Lubuk Pakam atau saya harus masih tetap melanjutkan di tahun rohani. Masih ingat? Masih ingat ya? Pertama kali dia menangis di hadapan saya.
Dan saya katakan kepadanya, pergilah pulang ke tahun rohani, sadari apa yang kamu lakukan sebagai kesalahan dalam dirimu, dan perbaiki ke depan. Masih kuingat dia menangis di hadapan saya ketika teman-temannya se-Pramunio mendaulat dia menjadi bendahara Pramunio, dan dia mengembalikan buku tas kepada saya dan berkata, "Romo, saya tidak sanggup menjadi bendahara, pilihlah bendahara lain, ini bukunya dan ini harta kekayaan Pramunio ini." Silakan. Dan yang lain, saudara-saudara terkasih, sampai pada terakhir dia menangis bahagia menceritakan kepada saya, "Romo, saya sudah selesai proses perkuliahan di Malang dan saya akan kembali ke Banjarmasin. Mohon doa Romo supaya saya ditabiskan menjadi diakon dan langkah selanjutnya." Sampai yang terakhir, berita akan tahbisan imam tanggal 3 Agustus yang lalu. Maka ketika saya bertelepon kepadanya, "Kapan kamu bisa perdana?" Karena waktu tahbisanmu saya tidak mungkin hadir karena saya harus mempersiapkan penyerahan tugas penggembalaan Pastor Paroki Tomo kepada yang baru tanggal 4 Agustus. Saya tidak akan mungkin hadir dalam acara tahbisanmu, dan dikatakan tanggal 18. Hari ini saudara-saudara terkasih, segala perjuangan dan mungkin segala kemelut hidup yang sudah dilalui Pastor Oscar ini tidak lagi tampak. Yang kita lihat adalah kebahagiaan dan kegembiraan. Tetapi bagi saya yang mencoba hadir dalam perjalanan hidupnya, benar dia menunjukkan iman seperti Bunda Maria yang berserah kepada penyelenggaraan Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia telah menempatkan dirinya menjadi seorang murid yang mau belajar dan mau untuk mengubah dirinya, sehingga sampai pada titik hari ini kita bisa bergembira bersama. Maka saudara-saudari terkasih, kehadiran kita bersama adalah doa dan dukungan kepada RD Oscar Gultom dan temannya Marga Pak Kusit ini seperjuangan, supaya lewat tangan-tangan mereka pelepasan ikatan berusaha kepada umat untuk berdamai kepada Allah semakin nyata. Kurban Kristus melalui Ekaristi Kudus yang menjadi santapan jiwa untuk umat beriman semakin dirasakan oleh umat beriman, dan pemberian dirinya semakin menjadi teladan bagi orang lain. Tentu sebagaimana disampaikan oleh Elizabeth kepada Maria, kepada ibu yang telah melahirkan Pastor Oscar ini, hal yang sama, berbahagialah Minang, karena dari buah rahimmu ada satu orang yang dipilih oleh Allah menjadi saluran berkat kepada umat beriman Katolik. Sekalipun dia harus berkarya di Banjarmasin, itu sama seperti kita sebagai umat Katolik. Dan saudara-saudari terkasih, kita mohonkan rahmat agar perjalanan hidup mengemban tugas imamat dalam diri Pastor Oscar Gultom dihadirkan Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan. Bunda Maria yang diangkat ke surga dan kegembiraan rahmat yang telah mengangkat, memilih Romo Oscar menjadi imam agar dia semakin setia mengikuti Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup. Semoga kita bersama diberkati Tuhan. Amin. Konstantinopel. Aku percaya akan
akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, serahkan dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan, dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci, dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Dia Tuhan yang menentukan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan pembaptisan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi membalut pastor
kerendahan hati dalam melaksanakan tugas mereka. Kami mohon kepadamu ya bagi para ibu, ya Bapa, bimbinglah para ibu agar mereka meneladani Bunda Maria dan tetap berpengharapan menyaksikan keberhasilan ataupun kegagalan putra dan putri mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar, ya Bapa, terangilah kami semua yang di sekitar altar ini, agar semakin percaya bahwa kebencian dikalahkan oleh cinta kasih. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji padanya karena karya penyelamatan. Kami mohon kepadamu ya bagi keluarga dan seluruh umat, para gembala yang baikmu berkata, ya Bapa, berkatilah keluarga dan seluruh umat di paroki gembala yang baikmu berkata, dan buatlah supaya tetap beriman teguh kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Kita juga berdoa untuk arwah Bapak Antonius Simarmata yang meninggal 1 tahun yang lalu, dan Elsa Stefani Boru Simarmata yang meninggal kemarin. Semoga Allah Bapa di surga memberikan keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita ini, dan semoga keluarga yang ditinggalkan memperoleh penghiburan dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Aku
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam sinar dihianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini
damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih berziarah di bumi ini bersama hambamu Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup kami Monsinyur Cornelius Sipayung, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang kau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Terlebih khusus Bapak Antonius Simarmata dan Elsa Stefani Boru Simarmata. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak tunggal yang dikurbankan bagi manusia.
dunia. Mohon kasih hadirlah kami, anak domba Allah yang dikorbankan bagi manusia. Engkau menghapus dosa dunia. Mohon berilah kami Lihatlah, inilah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
menyertakan kami dalam perjamuan surgawi ini. Kami mohon semoga berkat kasih sayang-Mu, kami yang merayakan pengangkatan Bunda Allah ke dalam kemuliaan surgawi ini, dibebaskan dari segala ancaman bahaya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang melalui perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, menghendaki penebusan umat manusia dengan kerahimannya, berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Semoga saudara selalu dan dimanapun merasakan perlindungan-Nya, dan melalui Dia saudara dipandang pantas menerima Pencipta kehidupan. Semoga saudara yang dengan hati penuh hormat berkumpul pada hari ini memperoleh anugerah kegembiraan rohani dan karunia surgawi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa